sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang sumber unsur dan kelimpahan unsur-unsur logam alkali. Sebenarnya logam alkali ini banyak sekali ditemukan melimpah dalam mineral dan air laut. Namun karena sifatnya yang sangat reaktif seperti natrium, kalium, dan unsur logam alkali lainnya, maka tidak terdapat dalam keadaan unsur bebas. Nah, kita bahas terlebih dahulu satu-satu. Yang pertama adalah Li. Nah, litium ini terdapat sekitar 0,006% dari massa kerak bumi, dan kira-kira 0,1 ppm terdapat dalam air laut. Sumber utama litium ini adalah mineral spodumene atau LiAlSi2O6. Kemudian selanjutnya natrium. Nah, unsur ini merupakan unsur terbanyak dalam logam alkali. Sumber utama natrium ini dalam garam batu NaCl dan lain-lain seperti yang ada di PPT. Nah, natrium ini adalah logam alkali yang paling dibutuhkan banyak untuk keperluan industri. Nah, selanjutnya ada kalium. Nah, kelimpahan kalium di kerak bumi ini sekitar 2,4% dari kerak bumi. Kalium merupakan logam ke-7 paling banyak yang terdapat di kerak bumi. Sumber utama kalium adalah KCl atau silfid dan campuran logam klorida seperti KCl, MgCl2, 6H2O atau karnalit. Terus ada rubidium. Nah, rubidium ini berada sekitar 0,028% dari massa kerak bumi. Rubidium dapat ditemukan dalam sumber mineral-mineral seperti feldspat dan karnalit. Kemudian ada cesium. Terdapat sedikit sekali sekitar 0,00032% dari kerak bumi. Cesium terdapat pada mineral polusit CsAlSiO3 3 kali. Nah, selanjutnya ini ada isolasi atau produksi unsur-unsur tersebut dan sumbernya. Yang pertama ada litium. Nah, metode yang digunakan untuk pengadaan litium ini mencakup elektrolisis garam cair. Ya, biasanya dari fluoridanya. Nah, logam litium ini diperoleh dari elektrolisis lelehan LiCl. Nah, LiCl ini memiliki titik leleh yang tinggi lebih besar dari 600 derajat sehingga sulit untuk melelehkan untuk dielektrolisis, sehingga dicampurkanlah dengan garam inert. Nah, garam inert itu contohnya seperti KCl untuk menurunkan titik leleh hingga hampir 500 derajat Celcius. Tuh. Nah, kemudian ada natrium. Nah, natrium ini diproduksi secara elektrometalurgi menurut proses Downs, yaitu dengan mengelektrolisis lelehan NaCl yang mempunyai titik leleh 801 derajat Celcius. Nah, seperti yang bisa kita lihat di gambar tersebut adalah proses pembuatan natrium. Oke. Nah, di situ elektrolisis ini dikerjakan dalam sebuah sel silindrik dengan anoda grafit yang dipasang. Itu bisa kita lihat anodanya karbon dan katodanya itu silinder besi. Nah, untuk menurunkan suhu elektrolisis ditambahkanlah CaCl2 yang mempunyai titik leleh 600 derajat Celcius sebagai campuran. Nah, bisa kita lihat di situ campuran cairannya itu ada NaCl dan CaCl2. Tapi yang lebih banyak itu tetap NaCl-nya, jadi 33% CaCl2 dan 67% NaCl. Kemudian kedua elektroda
dipisahkan dengan diafragma ayakan baja silindrik, sehingga lelehan natrium ini yang terbentuk mengapung pada bagian atas katoda dan tidak bersentuhan dengan gas klorin yang terbentuk pada ruang anoda. Tuh. Nah, kemudian natrium cair yang mengandung 0,2% logam kalsium didinginkan hingga 110 derajat Celcius agar logam kalsium memadat dan terkumpul di dasar wadah, sehingga natrium cair ini dapat dipompa ke dalam wadah pencetak dingin tempat logam natrium memadat. Nah, persamaan reaksinya bisa kita lihat di samping gambar itu. Yang di katoda ada 2Na plus 2 elektron menjadi 2Na, kemudian yang di anoda 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Nah, selanjutnya ada kalium. Nah, logam kalium ini dapat dibuat dengan reduksi kimia. Proses reduksi melibatkan reaksi logam natrium dengan lelehan kalium klorida pada temperatur 850 derajat Celcius. Nah, persamaannya ini ada Na plus KCl, reaksi keseimbangan NaCl plus K. Nah, keseimbangan ini nih terjadi pada suhu 850 derajat Celcius. Namun kalium berupa gas, titik didih kalium itu 766 derajat Celcius dan titik didih natrium 890 derajat Celcius. Oleh karena itu, dengan prinsip Le Chatelier yang sudah kita pelajari, keseimbangan reaksi dapat didorong ke kanan dengan memompa gas kalium hasil yang berwarna hijau keluar dari sistem untuk kemudian kalium dipadatkan. Nah, selanjutnya ada rubidium dan cesium. Nah, kedua unsur ini sebenarnya prosesnya itu hampir sama. Jadi, metode yang dilakukan untuk mengekstraksi rubidium dan cesium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Nah, logam rubidium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl. Adapun reaksinya Na plus RbCl kesetimbangan NaCl plus Rb. Sedangkan logam cesium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa CsCl. Adapun reaksinya seperti yang bisa kita lihat di PPT. Na plus CsCl, reaksi kesetimbangan NaCl plus Cs. Selanjutnya yaitu ada sifat fisik unsur-unsur logam alkali. Yang pertama itu ada jari-jari atom. Jari-jari atom logam alkali dari atas ke bawah itu semakin besar. Hal ini disebabkan karena muatan inti efektif logam alkali dari atas ke bawah itu semakin kecil, sehingga daya tarik antara inti ke elektron terluar itu semakin lemah, sehingga jari-jarinya semakin besar. Lalu ada jari-jari ion. Jari-jari ion logam alkali dari atas ke bawah itu semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin besar juga jari-jari atomnya. Semakin besar bilangan koordinasi, maka semakin besar jari-jari ioniknya. Lalu ada titik leleh. Titik leleh logam alkali dari atas ke bawah itu semakin kecil. Lalu ada titik didih. Titik didih logam alkali dari atas ke bawah semakin kecil. Lalu ada energi ionisasi. Energi ionisasi logam alkali dari atas ke bawah itu semakin menurun. Hal ini disebabkan karena muatan inti efektif dari atas ke bawah dalam satu golongan itu semakin kecil, sehingga makin jauh jarak antara elektron terluar dan inti, dan ini menyebabkan gayanya lebih lemah, sehingga elektron mudah dilepaskan dari atas ke bawah dalam golongan alkali. Selanjutnya yaitu ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan logam alkali dari atas ke bawah itu semakin menurun. Hal ini disebabkan karena jari-jari atomnya semakin bertambah besar, sehingga kecenderungan atom logam alkali untuk menarik elektron itu semakin kecil. Keelektronegatifan logam alkali pada umumnya rendah, di mana hal itu berarti bahwa logam alkali ini cenderung membentuk kation.
Lalu ada afinitas elektron. Afinitas elektron logam alkali dari atas ke bawah itu semakin menurun. Hal ini disebabkan karena muatan inti efektif logam alkali dari atas ke bawah itu semakin kecil, sehingga energi yang dilepaskan semakin kecil. Lalu ada densitas. Densitas logam alkali. Di sini dapat dilihat pada tabel densitas logam litium dari litium ke natrium itu naik. Lalu densitas dari natrium ke kalium itu turun. Lalu densitas dari kalium ke cesium itu naik. Lalu ada potensial elektroda. Potensial elektroda dari atas ke bawah itu semakin menurun atau semakin kecil. Lalu ada daya hantar listrik. Daya hantar listrik dari atas ke bawah itu semakin kecil, tetapi yang paling kecil adalah natrium. Selanjutnya yaitu kekerasan. Kekerasan pada logam alkali makin ke bawah itu makin kecil, di mana pada logam alkali ini memiliki konfigurasi elektron yang valensinya Ne1, yang artinya ikatan logam lemah. Oleh karena itu, pada logam alkali ini sifatnya lembut dan memiliki kepadatan yang rendah. Lalu warna nyala. Warna nyala pada litium itu merah tua, pada natrium kuning keemasan, pada kalium merah, pada rubidium kuning biru keunguan, dan pada cesium biru. Selanjutnya yaitu ada sifat kimia atau reaktivitas unsur-unsur logam alkali, di mana produk yang dihasilkan yaitu oksida logam. Nah, jika jumlah oksigennya berlebih pada natrium itu dia membentuk peroksida. Lalu pada kalium, rubidium, dan cesium itu dia membentuk superoksida. Selanjutnya ada reaksi logam alkali dengan nitrogen, di mana yang dapat bereaksi dengan nitrogen yaitu litium. Litium dapat bereaksi dengan nitrogen menghasilkan Li3N. Litium dan nitrogen ini dapat bereaksi karena ukurannya yang tidak berbeda jauh. Lalu ada reaksi logam alkali dengan hidrogen yang menghasilkan hidrida. Lalu ada reaksi logam alkali dengan halogen yang menghasilkan garam halida. Selanjutnya itu reaksi logam alkali dengan air. Semua logam alkali dapat bereaksi dengan air. Lalu ada reaksi logam alkali dengan asam basa. Di sini logam-logam alkali juga dapat bereaksi dengan asam, yaitu seperti HCl dan H2SO4. Seperti pada slide. Oke, selanjutnya senyawan unsur-unsur logam alkali. Senyawan unsur-unsur logam alkali itu ada 5. Yang pertama hidrida, halida, oksida, hidroksida, dan kompleks alkali. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu hidrida. Logam alkali bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida dan gas H2. Jika M adalah logam alkali, maka reaksinya 2M solid plus H2O liquid menghasilkan 2MOH aqueous plus H2 gas. Hidrida bereaksi hebat dengan air, NaH solid plus H2O liquid menghasilkan NaOH aqueous plus H2 gas. Selanjutnya halida. Halida logam alkali adalah padatan kristal yang memiliki titik leleh yang tinggi. Halida logam alkali diperoleh dari reaksi hidroksida atau MOH atau karbonat dengan larutan asam halida atau HX, kemudian diikuti dengan rekristalisasi. Reaksi pembentukan halide alkali yaitu MOH solid plus HX aqueous menghasilkan MX solid plus H2O liquid. Kecenderungan sifat-sifat MX telah banyak dipelajari dan contoh-contoh tipikal diilustrasikan pada gambar 4.3 dan 4.4. Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa titik didih dan titik leleh LIX selalu di bawah NaX, dan bahwa atau dengan pengecualian titik leleh KI, nilai untuk NaX adalah maksimum untuk setiap seri. Kecenderungan entalpi pembentukan delta H dan energi Kc bahkan lebih teratur pada gambar 4.4 dan juga dengan mudah diinterpretasikan dalam siklus Born.
Haber memberikan seseorang mengasumsikan muatan invarian terkait dengan kehilangan atau perolehan suatu elektron lengkap per ion M plus X min. Selanjutnya, oksida. Logam alkali yang lebih kecil cenderung mempolarisasi anion yang lebih kompleks atau peroksida dan superoksida karena ukurannya yang kecil. Ini menarik elektron pada anion yang lebih kompleks menuju salah satu atom oksigen penyusunnya, membentuk ion oksida dan atom-atom oksigen. Tetapi untuk logam alkali, hanya litium yang membentuk oksida normal pada reaksi langsung dengan oksigen. Dengan persamaan reaksi, 4 Li solid plus O2 gas menghasilkan 2 LiO solid. Selanjutnya, natrium bereaksi dengan oksigen menghasilkan natrium dioksida atau Na2O2 yang biasanya disebut dengan natrium peroksida. Dengan persamaan reaksi, 2 Na solid plus O2 gas menghasilkan Na2O2 solid. Selanjutnya, 3 logam alkali lainnya bereaksi dengan dioksigen berlebih membentuk dioksida 1-min atau disebut dengan superoksida yang bersifat paramagnetik. Dengan persamaan reaksi, K solid plus O2 gas menghasilkan KO2 solid, Rb solid plus O2 gas menghasilkan RbO2 solid, Cs solid plus O2 gas menghasilkan CsO2 solid. Selanjutnya, reaksi air dengan dioksida 2-min menghasilkan hidrogen peroksida dan dengan dioksida 1-min menghasilkan hidrogen peroksida dan gas dioksigen. Dengan persamaan reaksi, 2 LiO solid plus H2O liquid menghasilkan 2 LiOH aqueous, Na2O2 solid plus 2 H2O liquid menghasilkan 2 NaOH aqueous plus H2O2, 2 KO2 solid plus 2 H2O liquid menghasilkan 2 KOH aqueous plus H2O2 aqueous plus O2 gas. Selanjutnya, hidroksida. Alkali hidroksida merupakan padatan kristal berwarna putih dan bersifat higroskopis. Jika dibiarkan dalam tempat terbuka, alkali hidroksida akan menyerap molekul-molekul air dari udara sehingga lama-kelamaan akan terlarut, kecuali LiHO karena dapat membentuk oktahidrat atau LiOH8H2O. Alkali hidroksida pada umumnya sangat beracun karena bereaksi dengan protein kulit. Sebagai padatan maupun dalam larutan, alkali hidroksida menyerap karbon dioksida dari atmosfer membentuk karbonat. Dalam persamaan reaksi, 2MOH aqueous plus CO2 menjadi M2CO3 aqueous plus H2O liquid. Alkali hidroksida juga merupakan sumber hidroksida yang baik karena mudah larut dalam air. Natrium hidroksida dapat dibentuk dari larutan garam dapur dengan cara yang pertama secara elektrolisis dengan cara sel diafragma, sel membran, dan sel katode merkuri. Setiap sel elektrolisis mempunyai kelebihan maupun kelemahan. Pada sel diafragma dan sel membran terjadi penukaran ion pada elektroda yaitu pada katode 2H2O aqueous plus 2 elektron menghasilkan H2 gas plus OH- dengan E0 nya minus 0,83. Pada anode, 2 Cl- aqueous menjadi Cl2 gas plus elektron dengan E0 plus 1,36. Dalam sel diafragma juga, asbes yang basah, tetapi molekul-molekul gas hidrogen dan klorin tidak basah. Adanya tekanan pada ruang anode mencegah aliran balik ion OH- dari ruang katode. Larutan NaOH yang dihasilkan
pada katode terkontaminasi dengan NaCl yang tidak terelektrolisis, yang selanjutnya dapat diendapkan dengan pemekatan larutan tersebut sehingga dapat dipisahkan dengan penyaringan. Dalam membran ion penukaran ion, hanya natrium saja yang dapat melewati membran tersebut, sedangkan ion-ion klorida, hidroksida, dan molekul-molekul gas hidrogen serta klorin tidak dapat melewati membran. Larutan NaOH yang dihasilkan tidak terkontaminasi oleh ion klorida dan dengan demikian lebih pekat dibandingkan hasil yang diperoleh dari sel diafragma. Pada sel katode merkuri atau raksa dipakai logam titanium sebagai anode. Ion klorida dioksidasi menjadi gas klorin pada anode dan ion natrium direduksi menjadi logam natrium pada katode yang kemudian larut dalam raksa. Selanjutnya kompleks alkali. Ion-ion logam alkali terlalu besar untuk membentuk sinyal kompleks dengan ligan-ligan monodentat. Namun pembentukan helat dengan ligan-ligan organik seperti salisil-aldehid dan asetil aseton masih dimungkinkan dikarenakan efek helat yang menambah kestabilan kompleks. Unsur-unsur alkali dalam senyawa kompleks biasanya memiliki bilangan koordinasi 4 atau 6. Eter mahkota atau crown ether yaitu suatu ligan polidentat yang berupa polieter siklis juga dapat mensolvasi ion-ion logam alkali. Dikatakan sebagai ether mahkota karena jika dilihat dari arah samping, struktur ligan-ligan tersebut menyerupai mahkota. Contoh-contohnya yaitu 12 crown 4, 15 crown 5, 18 crown 6, dibenzo 18 crown 6, dan diaza 18 crown 6. Untuk struktur ether mahkotanya terlihat pada gambar. Dalam pembentukan kompleks antar ion logam alkali dengan ether, mahkota kestabilan kompleks dipengaruhi oleh kesesuaian ukuran antara jari-jari ion logam dengan besarnya cincin. Oke, materi selanjutnya yaitu kelarutan garam-garam alkali. Kelarutan garam-garam alkali dalam air sangat besar sehingga sangat bermanfaat sebagai prereaksi di laboratorium. Namun demikian, kelarutan ini sangat bervariasi sebagaimana ditunjukkan oleh seri natrium halida. Pada tabel menunjukkan data kelarutan, energi kisi, entalpi hidrasi, dan selisih entalpi seri natrium halida. Beberapa senyawa yaitu NaF, NaCl, NaBr, dan NaI menunjukkan kelarutan yang berbeda-beda, di mana pada kelarutan NaI lebih besar dan paling besar di antara senyawa-senyawa yang lain, sedangkan pada NaF paling kecil. Selanjutnya untuk energi kisi, pada energi kisi senyawa NaF menunjukkan energi kisi yang paling besar, sedangkan NaI merupakan NaI memiliki energi kisi yang paling kecil. Pada energi hidrasi juga pada NaF terlihat paling besar dan NaI energi hidrasinya paling kecil. Begitu. Sedangkan untuk delta H atau entalpi seri natrium halidanya untuk NaF plus 1, NaCl plus 4, NaBr min 1, dan NaI min 9. Selanjutnya faktor entropi. Atau dalam besaran T, delta S, delta H, dan delta G hitungan pada proses pelarutan seri natrium halida.
pada NaF pada NaF entropi kisinya itu paling besar, menunjukkan angka 7+72. Sedangkan untuk NaCl, NaBr, dan NaI menunjukkan angka yang sama, yaitu +68. Sedangkan untuk hidrasinya, NaF menunjukkan hidrasi yang paling kecil, yaitu -74, sedangkan NaI yang paling besar, yaitu -45. T delta S dalam satuan kilojoule per mol. Untuk NaF menunjukkan nilai T delta S paling kecil, yaitu -2, sedangkan NaI yang paling besar, yaitu +23. Pada delta H, NaF menunjukkan +1, NaCl +4, NaBr -1, dan NaI -9. Begitu juga pada delta G, NaF menunjukkan delta G yang paling besar, sedangkan NaI menunjukkan delta G yang paling kecil. Apabila dilakukan perhitungan terhadap perubahan entropi atau delta S, ternyata diperoleh data bahwa kecuali natrium fluorida, harga entropi yang dicapai ion-ion ketika dibebaskan dari kisi kristal lebih besar daripada entropi yang hilang ketika ion-ion dalam keadaan gas terhidrat dalam larutan. Apabila kedua besaran ini dikombinasikan untuk memperoleh perubahan energi bebas atau delta G. Baiklah, selanjutnya solvasi kation logam alkali. Solvasi merupakan fenomena terbentuknya ikatan antara ion, kation maupun anion dengan pelarutnya. Jika pelarutnya air, maka fenomena tersebut dikenal sebagai hidrasi. Dalam hal ini, terdapat sejumlah molekul pelarut yang langsung terkoordinasi oleh ion pada lapisan hidrasi primernya. Untuk Li+, pada lapisan hidrasi primer terdapat 4 molekul H2O yang tersusun secara tetrahedral. Hal itu teramati dalam berbagai garam kristal, sehingga diduga juga terdapat dalam larutan. Ion-ion Na+ dan K+ juga mengikat 4 molekul H2O pada lapisan hidrasi primer. Adapun Rb+ dan Cs+ mungkin mengkoordinasi langsung 6 molekul H2O karena ukuran ionnya yang cukup besar. Selanjutnya, dengan ikatan hidrogen dan gaya-gaya elektrostatis yang bekerja di atas lapisan hidrasi primer, terikatlah molekul-molekul air pada lapisan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jumlah molekul air yang memberikan pengaruh cukup besar pada ion, walaupun tidak terlihat langsung pada ion tersebut, dikenal sebagai bilangan hidrasi. Batas hidrasi tambahan ini ternyata berbanding terbalik dengan jari-jari kation. Jadi, jika jari-jari kation bertambah, maka bilangan hidrasi total, jari-jari terhidrasi, dan energi hidrasinya berkurang. Demikian juga sebaliknya. Bila jari-jari kation terhidrasi berkurang, akan berakibat bertambahnya mobilitas dan daya hantar ion. Ini adalah tabel kecenderungan dari logam alkali. Nah, kemudian kegunaan unsur-unsur logam alkali. Yang pertama adalah litium. Nah, litium ini berguna untuk penelitian di laboratorium. Kemudian sebagai bahan campuran logam pada pembuatan pesawat luar angkasa karena massa jenis logamnya yang sangat rendah. Kemudian sebagai bahan pembuatan bahan bakar baterai. Kemudian sebagai sel energi padat bertegangan tinggi. Kemudian sebagai pengganti baterai asam timbal pada penggerak atau mesin kendaraan listrik. Yang kedua adalah natrium. Nah, natrium klorida adalah bahan kimia umum yang digunakan sebagai garam meja. Itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memasak makanan. Selanjutnya, natrium bikarbonat digunakan dalam kasus keracunan karena salisilat dan obat asam lainnya. Ini membantu menghilangkan racun asam dari tubuh melalui urin. Selanjutnya, natrium hidroksida adalah bahan kimia yang banyak digunakan sebagai reagen alkalin di dalam laboratorium. Natrium nitrat merupakan bahan utama pembuatan bubuk mesiu. Selanjutnya, senyawa natrium sulfat, natrium karbonat, dan natrium hidroksida banyak digunakan dalam industri kertas.
Yang terakhir, natrium karbonat digunakan sebagai zat penyerap polutan dari cerobong asap pabrik. Selain itu juga digunakan dalam industri kaca dan deterjen. Yang ketiga adalah kalium. Kalium hidroksida digunakan dalam pembuatan sabun untuk membuat sabun cair. Yang kedua, kalium klorida digunakan sebagai pupuk. Yang ketiga, kalium klorat dan kalium nitrat digunakan dalam bahan peledak kembang api. Yang keempat, kalium bromida telah digunakan sebagai antafrodisiak atau senyawa yang mengurangi libido. Kalium bromida juga digunakan dalam dunia fotografi. Kemudian potasium sianida digunakan dalam industri ekstraksi dan pelapisan logam untuk mendapatkan atau membantu dalam deposisi tembaga, perak, dan emas. Yang keempat yaitu rubidium. Nah, rubidium ini digunakan sebagai bakar mesin ion untuk pesawat antariksa. Hanya saja, cesium sedikit lebih efisien untuk hal ini. Yang kedua, sebagai fluida penggerak turbin uap dan untuk generator elektropanas menggunakan prinsip kerja magnetohidrodinamik, rubidium juga digunakan sebagai jeter dalam tabung-tabung vakum dan sebagai komponen fotosel. Ia juga telah digunakan dalam pembuatan kaca spesial. Kemudian yang ketiga digunakan pada aplikasi untuk baterai super tipis dan aplikasi lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu cesium. Cesium mudah menggabungkan dengan oksigen dan digunakan sebagai jeter dalam bahan yang menggabungkan dengan dan menghapus jejak gas dari tabung vakum. Cesium juga digunakan dalam jam atom, sel fotolistrik, dan sebagai katalis dalam hidrogenasi senyawa organik tertentu. Yang ketiga, karena mudah terionisasi dan memiliki massa yang tinggi, ion cesium mungkin suatu hari digunakan sebagai propelan dalam mesin ion pada pesawat ruang angkasa. Cesium hidroksida adalah basis terkuat diketahui dan akan menyerang kaca. Cesium klorida dan cesium nitrat adalah senyawa yang paling umum cesium dan terutama digunakan dalam produksi bahan kimia lainnya.